Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai analisis ragam dua arah menggunakan SPSS. Sebelum materi saya berikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk kelangsungan dari channel ini. ANAVA dua jalur merupakan analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel dan setiap sampel terdiri dari atas dua jenis atau lebih secara bersama-sama. Dalam hal ini, ANAVA dua jalur nanti akan memeriksa efek dari yang pertama yaitu dua faktor pada variabel dependen, yaitu dapat dicontohkan yaitu berupa apakah terdapat pengaruh shift dan jenis kelamin pada produktivitas kerja. Kemudian untuk memeriksa efek dari interaksi antar level yang berbeda pada dua faktor tersebut, contohnya yaitu berupa interaksi antara shift dan jenis kelamin terhadap produktivitas kerja. Adapun asumsi dari ANAVA dua jalur, ini ada tiga, yaitu berupa datanya harus normal, kemudian datanya harus homogen, dan independensi error sendiri, yaitu berupa normalitas, yaitu dia dilihat dari populasinya harus berdistribusi normal, kemudian populasi mempunyai kesamaan variasi, dan random sampling yang independen. Kemudian prasyarat dari pengujian ANAVA dua jalur nanti yaitu berupa statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan kelompok-kelompok dari data interval atau rasio yang berasal dari dua variabel bebas. Dalam hal ini, sampel nanti harus berasal dari populasi yang berdistribusi atau terbesar secara normal. Dan juga adanya nilai-nilai varian dalam kelompok sampel harus menunjukkan adanya homogenitas. Jadi data nanti harus normal dan homogen. Asumsi dasar ya penggunaan analisis ANAVA dua jalur nanti ya. Jadi nanti ANAVA nanti selalu berkaitan dengan angka-angka variasi yang diasumsikan dengan namanya varian. Kemudian prosedur penghitungan nanti menggunakan dasar-dasar seperti yang diterapkan pada varian satu jalur, akan tetapi pada ANAVA dua jalur nanti terdapat variasi interaksi antar variabel. Kemudian kalau dilihat dari dasar pemikiran nanti ya, bahwa ANAVA nanti nilai varian total pada populasi dalam suatu pengamatan. Jadi dasar nanti adalah dia nilai varian dari total dari populasi, yaitu berupa eksperimen dapat dianalisis menjadi dua sumber, yaitu varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Yaitu berupa skor varian. Ya, skor varian nanti antar kelompok akan dijadikan pembilang ya atau nominator ya, sedangkan skor varian dalam kelompok nanti dimasukkan dalam penyebut yaitu berupa denominator. Samping juga nanti akan memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan uji beda. ANAVA ini nanti juga dapat digunakan untuk mengadakan estimasi dan juga untuk menguji homogenitas data. Ya, inilah tabel ya, tabel yang menunjukkan ANAVA dua arah atau dua jalur ya. Yaitu di sini nanti ada variasi A dan variasi B, dan juga ini adalah dia ulangan. Kemudian untuk model faktorial dua faktorial nanti adalah dia pertama yaitu hasil pengangkatan nanti ya untuk faktor A, level A nya jadi sini, jadi sama dengan rata-rata ditambah pengaruh faktor A ditambah pengaruh faktor B dan ditambah dengan interaksi antara A dan B ya. Jadi hasil pengamatan nanti dilihat dari rata-rata, kemudian faktor A dan faktor B dan interaksi keduanya. Sehingga hipotesis nanti bahwa hipotesis nanti ya antara variasi alfa dan beta nanti dia 0, alfa beta interaksi nanti dia 0 ya. Sehingga adanya interaksi antara dua faktor ini tidak memberikan pengaruh yang nyata. Kemudian bila H0 ya sama dengan I-nya ya. Kemudian yang B sama dengan 0 dan
betanya nanti juga sama nol, nah maka minimal nanti harus ada satu varian ya, interaksi antar faktor yang memberikan pengaruh yang nyata. Jadi untuk melihat apakah dia netral dan interaksi nanti bisa dilihat dari ketiga perlakuan ini dapat dicontohkan bahwa ada 3 jenis material untuk membuat baterai ya. Jadi ada material A dan B dan C, dicobakan pada suhu dengan temperatur 15 derajat, 70 derajat, 125 derajat Fahrenheit. Dari perjalanan tersebut nanti akan diketahui apakah jenis material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai, dan juga jenis material nanti ya untuk yang cocok nanti pada suhu tertentu ya. Inilah data ya, data mengenai hasil penelitian tersebut yang menunjukkan adalah analisis 2 faktor, yaitu nanti faktornya itu berupa bahannya dan juga temperaturnya. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk menguji hipotesis? Yang pertama yaitu berupa menentukan hipotesis, menguji data dengan IPSS, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Jadi hipotesis nanti adalah diadukan sementara berdasarkan masalah yang diteliti bahwa hipotesis yang dapat ditentukan yaitu berupa H0-nya ya, jenis itu berupa jenis material dan suhu tidak mempengaruhi daya tahan baterai. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian untuk jenis yang satunya nanti adalah jenis material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai. Ya, dilihat dari signifikansi nanti kurang dari 0,05. Kemudian langkah yang kedua yaitu berupa pengujian anode dengan menggunakan SPSS. Adapun langkah yang kedua yaitu pengujian dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, untuk mempermudah dalam proses pengujian menggunakan SPSS, data ditransformasi dulu ke dalam model Excel. Jadi ini adalah data yang kita peroleh tadi ya. Kemudian seperti halnya dengan yang sebelumnya pada video sebelumnya, kita harus memasukkan dulu data dengan model ke bawah. Jadi kita copy ya, jadi kita copy ya, jadi modelnya nanti seperti ini ya. Kita copy ya. Jadi ini adalah data daya tahannya. Kemudian untuk materialnya ya, untuk material A nanti kita simbolkan menjadi 1, kemudian material B nanti kita simbolkan dengan 2, kemudian material C nanti kita simbolkan dengan simbol 3. Kemudian untuk suhu 15 derajat ya nanti 1, kemudian 72, kemudian 125 nanti 3. Untuk penggunaan angka 1, 2, 3 ini tergantung dari kita sendiri. Jadi bisa menggunakan angka 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Kemudian kalau data nanti sudah diketik seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam SPSS. Yang pertama yaitu berupa variable view ya, yaitu kita nanti akan memberikan nama dari tabel yang akan kita masukkan datanya. Yang pertama yaitu sesuai dengan tabel yang ada di Excel ya, yaitu yang pertama yaitu material, kemudian suhu dan daya tahan. Jadi yang pertama yaitu material, kemudian suhu dan daya. Ini untuk desimalnya digunakan 0 saja mudah. Kemudian untuk labelnya nanti bahan baterai, kemudian ini suhu dan daya tahan. Kemudian untuk value-nya ya, nanti 1 nanti dia adalah A, kemudian 2 adalah B, kemudian 3 nanti adalah dia C. Tinggal nanti oke. Kemudian untuk yang suhu 1 tadi adalah dia 15
derajat Fahrenheit, kemudian untuk 275 derajat Fahrenheit, kemudian yang 3 nanti adalah 125 derajat Fahrenheit, kemudian di add, klik OK. Kemudian setelah dituliskan nanti ya, kemudian diklik data view ya. Jadi data view ya, ini nanti akan muncul di ini, dan ini digunakan untuk meletakkan data yang sudah kita buat tadi ya. Yaitu selanjutnya berupa di copy saja ya, di copy data yang kita gunakan ya, kemudian dipastekan pada data view. Kemudian kalau data sudah masuk nanti silahkan diklik analyze, kemudian jurnal linear model dan univariate. Ya, di sini nanti akan masuk yaitu bahan baterai, kemudian suhu dan daya tahan. Jadi kalau untuk data nanti masuk di bagian dependent variable, kemudian bahan dan suhu nanti masuk di fixed factor. Kemudian setelah itu dicari pada bagian option, diklik overall ya, kemudian dicentang pada bagian describe dan homogenitas, kemudian diklik continue, kemudian setelah continue nanti silakan nanti diklik OK. Kita tunggu hasilnya ya. Jadi berdasarkan uji SPSS dengan menggunakan 2 jalur tadi ya, nanti akan muncul data seperti ini ya. Ini adalah ringkasan datanya ya. Kemudian untuk deskripsinya ya, jadi di sini nanti akan menunjukkan rata-ratanya, kemudian standar deviasinya dan jumlah data. Kemudian untuk melihat apakah dia nanti di sini nanti ada interaksi atau tidak, dilihat dari ya. Jadi antara material dan suhu berdasarkan nilai signifikansinya adalah 0,09. Jadi dapat diartikan bahwa antara material suhu nanti akan mempengaruhi dari daya tahan baterai. Oke, langkah selanjutnya yaitu berupa penarikan kesimpulan. Setelah kita mendapatkan uji menggunakan SPSS nanti, kita ketahui bahwa nilai signifikansinya ya berdasarkan hasil ANAFA 2 jalur nanti adalah 0,019 dalam hal ini bila dibandingkan dengan nilai signifikansi ya, yaitu kurang dari 0,5, maka dengan diartikan bahwa H0 ditolak dengan H1 diterima. Jadi dapat simpulkan bahwa jenis material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai. Oke. Demikianlah penjelasan mengenai analisis 2 jalur dan menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga komen untuk keberhasilan dari channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Media Science Indonesia.